Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah masih nyambung lagi ya. Ternyata materi hari ini agak banyak pembahasannya. Kita lanjut ya. Bismillah. Kita mulai. Oke, di sini tadi kita terakhir telah membahas tentang link account. Yang pertama link account and banking accounts. Kemudian kita juga sudah sempat membahas tentang sales accounts. Jadi ada 6 macam ya. Duanya yang merupakan sudah template-nya, yaitu penjualan dengan cara kredit atau piutang, masuknya ke bagian yang atas, trade debtors. Namun jika kita melakukan penjualan secara cash, maka nanti kita akan masuk ke dalam check account for customer receipt, seperti itu. Kemudian di bawah sini ada 4-nya lagi yang baru, 4 menu pilihan lain yang bisa kita pilih sesuai dengan bagaimana proses transaksi penjualan yang kita lakukan. Ini kalau menggunakan invoice. Kemudian yang kedua apabila pembayaran di muka, ada uang di mukanya dari pembeli. Kemudian yang ketiga apabila kita memperlakukan diskon. Dan yang terakhir apabila terjadi kita membuat denda terlambat bayar, seperti itu. Lanjut ya, bismillah. Selanjutnya adalah purchase account. Nah, yang harus kita pahami awal sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang purchase account, yang harus kita pahami bahwa purchasing itu seperti apa sih? Purchasing itu secara sederhana yaitu proses pemesanan barang atau kita mengadakan barang yang ingin kita beli sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, di sini terdapat 2 account yang sifatnya sudah default, yang sudah tersetting di awal, yaitu betul. Oke, lanjut ya. Yaitu liability account for tracking payables dan check accounts for paying bills. Maknanya apa? Yang pertama yaitu akun yang digunakan untuk menampung akun hutang dagang. Jadi, apabila kita melakukan proses pemesanan barang, kita sebagai perusahaan dagang, misalnya kita ingin melakukan stok untuk pembelian beberapa buah ATK seperti buku, alat tulis, dan lain sebagainya, kita pesan kepada supplier kita. Kemudian akun-akun itu yang kita sebagai hutang, kita masukkan dalam akun bagian ini, trade creditors, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua, check account for paying bills, yaitu akun ini digunakan untuk menampung akun kas atau bank yang digunakan untuk membayar hutang kepada supplier. Nah, jadi kalau purchasing ini, kalau kita melakukan pembayaran hutang secara cash, kita masukkan ke dalam yang ini, menu yang kedua. Namun kalau kita masih dalam bentuk hutang, masuknya di bagian atas. Ketika pembayaran, masuknya yang di bawah. Seperti itu. Sekali lagi, dalam video ini, sama seperti video sebelumnya, konsepnya atau yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa memahami logika akuntansinya. Minimal seperti itu. Sedangkan untuk prakteknya nanti dalam soal-soal simulasi ke depan, ketika sudah masuk ke prakteknya, insya Allah nanti secara tidak sadar pun sadar akan kita hadapi contoh soal tersebut. Seperti itu ya. Oke. Lanjut kepada poin 4 menu tambahan di bawahnya, yaitu ada expense or cost of sales account for freight. Artinya akun ini digunakan untuk menampung akun beban biaya akuntan yang diambil dari purchase invoice jadi option. Oke. Jadi kalau menu yang ini I pay freight on purchases, ini adalah digunakan untuk menampung biaya angkut barang. Jadi misalnya kalau kita melakukan proses pemesanan dari supplier, kemudian pengirimannya dikirim, ada ongkos kirimnya, itu menjadi beban biaya yang akan dimasukkan dalam akun ini. Namun gini, kalau kita bicara sisi yang lain ya,
sekarang itu dalam dunia akuntansi sudah berkembang satu konsep yang baru. Bentar, saya ingat namanya apa. Just in time namanya. JIT, just in time. Just in time, kemudian Kaizen itu merupakan satu pengembangan ilmu akuntansi yang baru. Kalau just in time itu gini, ketika sebuah pabrik produksi manufaktur, ketika dia menggunakan suatu konsep just in time, maka kelebihannya pabrik tersebut tidak memerlukan lagi gudang untuk menyimpan stok barang mentah untuk dijadikan bahan produksi, ataupun juga misalnya perusahaan dagang dia tidak memerlukan gudang untuk menyimpan barang. Karena gini, just in time itu konsepnya satu perusahaan ketika dia memerlukan satu barang atau bahan baku, maka dia akan mengambil kepada toko lain atau supplier lain untuk memasukkan barangnya ke kita. Dan itu hanya dipesan atau pengadaan barang itu hanya dipesan ketika barang itu sudah habis atau dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ibaratnya saya sebagai pemilik perusahaan yang kemudian saya memproduksi bantal misalnya. Kemudian kalau dulu ketika saya memproduksi bantal, saya harus membuka satu gudang, menyimpan itu bahan-bahan garmennya gitu kan. Bahan garmennya untuk kita olah menjadikan dijahit jadi suatu produk jadi. Nah, sekarang ketika saya gunakan konsep just in time, saya sebagai pemilik perusahaan tidak akan susah atau tidak mau membuka lagi gudang khusus untuk menyimpan bahan baku. Namun saya akan kontak pengusaha A, B, dan C gitu kan. Misalnya 3 pengusaha, masing-masing merupakan supplier garment. Ketika saya butuh, saya akan telepon, Pak, tolong kirimkan garment bahan ini. Ketika barang itu datang, tinggal saya gunakan sesuai dengan kebutuhan dan yang barang yang saya perlukan. Jadi, ini contoh bentuk just in time atau bentuk konsep akuntansi yang baru yang saya share ke teman-teman akuntan, saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi nggak hanya tentang aplikasi ini, namun juga update yang lain yang saya berikan juga. Seperti itu. Konsep dari just in time. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kepada saya dalam grup ataupun dalam Japri ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya, asset account for supplier deposit. Akun ini digunakan untuk menampung akun uang muka pembelian yang dibayar pada supplier karena melakukan pembayaran di muka atas purchase order jika opsi ini digunakan atau diaktifkan. Ini berarti ketika ada uang muka, kita gunakan opsi yang ini, kita aktifkan. Kemudian yang berikutnya, ketiga, yaitu expense or contra account for discount. Diskon ini ya. I take discount for early payment. Akun ini digunakan untuk menampung akun potongan pembelian yang akan diterima dari supplier karena kita membayar hutang pada masa termin potongan. Dan jadi kalau kita ada menggunakan pilihan diskon, ada potongan gitu kan, kita bisa menggunakan aplikasi atau pilihan tersebut. Nah, masih ingat nggak yang maksudnya termin potongan itu seperti apa? Sebentar ya. Oke, yang dalam biasa itu kita kenal dengan 2/10 N/30. Nanti kalau 2/10 N/30 itu, saya harap teman-teman juga bisa kembali mereview atau mengingat, karena seingat saya ketika saya ujian oral komprehensif di kuliah D3 atau teman-teman yang lain, terkadang karena kita ujian komprehensif, hal tersebut pernah ditanyakan juga oleh dosen penguji. Apa yang dimaksud dengan 2/10 N/30? Saya nggak bahas di sini loh, tapi saya cuma mengingatkan. Nanti saya harap teman-teman para akuntan bisa coba review kembali tentang konsep itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu expense account for late charge. Jadi ini kalau memang ada keterlambatan
proses pembayarannya hutang, maka nanti bisa kita gunakan aktifkan menu ini. Jadi kalau kita melihat ada sedikit kesamaan antara menu purchasing account dan sales account, seperti itu ya. Purchase untuk pembelian barang dari barang-barang supplier kepada kita, dengan sales kita menjual barang kita kepada pihak pembeli, customer, seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir yaitu payroll account. Payroll account ini secara konsep ya berkaitan dengan pembayaran gaji, gitu ya. Ini terdapat 4 akun, yaitu payroll check account digunakan untuk menampung hutang gaji atau upah. Kemudian yang berikutnya, default employer expense account digunakan untuk menampung akun beban gaji tetap. Kemudian yang ketiga, wage expense account digunakan untuk menampung beban upah. Dan yang terakhir, default tax deducting payable account, menampung akun hutang pajak penghasilan 21 PPh pajak. Nah, kalau dalam hal ini ya yang jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara setiap akunnya gitu ya. Seperti ini kan menampung hutang gaji atau upah. Kemudian ini menampung hutang beban upah, wage expense account. Nah, dalam hal ini saya minta kepada rekan-rekan sebagai inilah ya, review tugas gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat seperti apa perbedaan antara hal ini, 4 hal ini, seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua, link account pada menu text code. Jadi kalau kita kembali di sini, ada 3 yang harus kita perhatikan. Menu setup tadi sudah 4 yang kita bahas, sekarang kita masuk kepada menu text code. Menu text code ini, caranya nanti dari akun MyUB yang kita buka, tekan list, pilih text code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, munculan seperti ini nanti akan kita rubah gitu. Kalau ada terusnya dirubah menjadi PPN gitu. Tapi yuk kita baca yuk isinya apa. Link account for text collected yang ini digunakan untuk menampung jumlah pajak yang terdapat pada faktur penjualan dan akan dimasukkan ke dalam faktur keluaran. Ini menurut PSAK tipe ini current liabilities atau current liabilities, utang jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu link account for tax paid, digunakan untuk menabung pajak yang terdapat pada faktur pembelian. Nah, lebih nampak bedanya ya. Dan dimasukkan dalam pajak masukan. Ini untuk pajak keluar yang pertama, tax collected, sementara tax paid ini untuk pajak yang dimasukkan dalam pajak masukan. Jumlah pajak masukan pada akhir modul komputer akuntansi menggunakan MyUB Accounting 37 dapat dilakukan sebentar. Ya, ternyata Bapak pun dalam memproses ini juga harus baca dulu supaya enak menjelasinya. Dan yang terakhir link card for tax authority. Ini bukanlah link account tetapi link yang berlaku pada card file. Oke, gini saja. Dalam hal ini kan terkadang kalau kita baca masih agak meragukan. Nanti untuk pembahasan ini akan Bapak bahas di video selanjutnya ya, terakhir setelah ini. Mudah-mudahan bisa kita review tuntas sehingga tidak menjadi pertanyaan yang lebih lanjut bagi kita semua. Saya mohon maaf bila dalam video ini ada beberapa hal yang kurang tepat. Tetap semangat dan sampai jumpa di video terakhir kita untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.